Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Wardana dengan NIM 1930 106033 dari Lokal Tadris Biologi 6B. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan sosial dan budaya alam Minangkabau, yaitu tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Nah, yang pertama yaitu pengertian kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri dari ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Nah, struktur-struktur kekerabatan mencakup kekeluargaan dan bentuk kelompok yang merupakan perluasan keluarga seperti suku atau klan. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan, yaitu melalui hubungan darah atau dengan melalui status perkawinan. Pengertian bahwa seseorang dinyatakan sebagai kerabat bila ia memiliki pertalian atau ikatan darah dengan seseorang lainnya. Contoh konkretnya yaitu dari hubungan darah ialah kakak adik yang sekandung. Sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan dalam antropologi. Sistem kerabatan ini termasuk keturunan dan pernikahan yaitu melalui hubungan darah atau dengan melalui hubungan status perkawinan. Pengertian bahwa seseorang dinyatakan sebagai kerabat bila ia memiliki pertalian atau ikatan darah dengan seseorang lainnya. Contoh konkretnya yaitu dari hubungan darah ialah kakak adik yang sekandung. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibunya. Sistem kekerabatan matrilineal menerapkan bentuk perkawinan semanda, yaitu dilakukan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada wanitanya. Setelah dilakukannya perkawinan, pria harus menetap di pihak kekerabatan istri. Sistem kekerabatan di matrilineal pada masyarakat Minangkabau mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu keturunan yang dihitung menurut garis ibu, suku yang terbentuk menurut garis ibu. Tiap orang diharuskan menikah dengan orang yang di luar sukunya atau eksogami. Kekuasaan yang terdapat dalam suku secara teori terdapat di tangan ibu, akan tetapi jarang sekali dipergunakannya. Sedangkan kekuasaan terdapat pada saudara laki-lakinya. Perkawinannya bersifat matrilokal, yaitu suami yang berkunjung ke rumah istrinya. Dan hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mama untuk kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada saudara perempuan. Di dunia, hanya beberapa suku saja yang mengandung sistem matrilineal seperti suku Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia, suku Indian di Apache Barat suku Navajo, sebagian besar suku Pueblo, suku Crow di Amerika Serikat, suku Khasi di Meghalaya, India Timur, laut suku Nakhi di Provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, beberapa suku kecil di Kepulauan Asia Pasifik. Selanjutnya yaitu sistem perkawinan di Minangkabau. Dalam hukum adat, perkawinan bukanlah hanya masalah pribadi-pribadi yang melakukan perkawinan tersebut, melainkan juga termasuk masalah keluarga-keluarga yang bersangkutan pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau. Masalah perkawinan adalah masalah yang dipikul oleh mama atau paman. Seorang mama atau paman dari pihak ibu, peranannya yang sangat besar sekali terhadap kemenakannya. Kemenakannya yang akan melakukan perkawinan. Yang pertama, aneka ragam perkawinan masyarakat di Minangkabau. Pola perkawinan mereka bersifat eksogami, yaitu kedua belah pihak atau salah satu pihak dari menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Oleh karena menurut struktur masyarakat mereka, setiap orang adalah kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Masyarakat adat Minangkabau ada dua, yaitu yang pertama perkawinan ideal menurut alam pikiran orang Minangkabau. Perkawinan yang paling ideal adalah
perkawinan antara keluarga dekat seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai pulang kabako, mama atau pulang kamama. Yang kedua yaitu kawin pantang perkawinan. Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekaum dan juga sesuku, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Selanjutnya, sistem waris di Minangkabau. Harta pusako tinggi sesuai dengan penjelasan LKAM atau Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau adalah harta kaum yang diterima secara turun-temurun dari nenek mama, dari mama kepada kemenakan menurut garis keturunan. Contohnya, pusaka tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai. Sedangkan harta pusako rendah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri. Termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami istri. Apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah ini dengan tidak dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikutnya secara terus-menerus, sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Menurut Hazairen, secara garis besar ada 3 sistem kewarisan. Yang pertama, sistem kewarisan individual. Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan yang membagi harta peninggalan kepada orang perorangan sebagai ahli waris dan dibagi sama rata antar ahli waris tersebut. Yang kedua, sistem kewarisan mayorat merupakan sistem kewarisan tunggal anak yang tertua dalam satu keluarga terhadap harta peninggalan atau sejumlah harta pokok dari keluarga tersebut. Yang ketiga, sistem kewarisan kolektif. Nah, ini merupakan sistem kewarisan secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud di sini adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis. Warisan ini biasanya berupa benda atau tanah sebagai lahan pertanian. Yang dibagi-bagi adalah giliran menggarap dan menikmati hasilnya. Selanjutnya, ada 3 azas pokok dalam hukum kewarisan adat Minangkabau, yaitu yang pertama, azas unilateral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, yaitu kekerabatan melalui jalur ibu atau matrilineal. Yang kedua, azas kolektif, yaitu bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Yang ketiga, azas keutamaan, yaitu bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan dalam peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lainnya. Nah, sekian materi tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.